Kalian bangga nggak sih kalau menjadi seorang penemu lampu, atau mungkin penemu telepon genggam, atau bahkan menemukan genggaman yang tepat? Waduh, berat sekali cuy. Pasti bangga dong ya kalau kalian bisa menjadi seorang penemu yang berpengaruh besar. Akan tetapi, deretan penemu-penemu yang ada di dalam video ini sangat menyesali temuannya. Wah, siapa aja ya? Langsung ke nomor 1 nih. Pesawat terbang. Siapa yang nggak nyangka kalau ternyata penemu pesawat terbang sangat menyesali temuannya? Ya, Wright Brothers, si kakak beradik yang berhasil menerbangkan pesawat pertama di muka bumi. Setelah beberapa kali percobaan yang gagal, ternyata mereka menyesali temuannya. Kok bisa ya? Padahal harusnya bangga kan ya? Ternyata hal ini dikarenakan temuannya digunakan secara masif untuk Perang Dunia Kedua dan menghasilkan pertumpahan darah yang tak diinginkan mereka sama sekali. Padahal niat awal si Wright Brothers ini supaya mempermudah perjalanan aja sih ya. Ini malah dipakai untuk perang. Tapi kalau sekarang, syukur aja ya penemuan beliau ini sangat berguna sekali untuk kemudahan bertransportasi. Meski diantaranya masih digunakan untuk peperangan sih. Bom atom. Bayangkan saja, kalian meneliti suatu hal untuk sebuah antisipasi pertahanan negara, tapi ternyata temuan kalian malah disalahgunakan untuk menghancurkan ratusan ribu orang yang tidak berdosa. Itulah yang dirasakan sang bapak bom atom dunia, yaitu Robert Oppenheimer. Meski Albert Einstein juga terlibat dalam hal ini sebenarnya ya, namun yang paling bertanggung jawab atas proyek ini adalah Robert Oppenheimer. Saat itu, Einstein menulis surat kepada Presiden Amerika bahwa Jerman dan tentara Nazinya sedang berusaha membuat bom atom. Sebagai langkah antisipasi, maka dibuatlah proyek penelitian bom atom dengan dikepalai oleh Robert Oppenheimer. Singkat cerita, bom pun berhasil dibuat, namun rencana awal yang hanya digunakan sebagai langkah antisipasi pertahanan negara dari serangan mereka tadi ya, serangan si Jerman tadi loh. Malah dilayangkan kedua kota Jepang, yaitu Nagasaki dan Hiroshima. Saat itu banyak ratusan ribu warga sipil yang tak berdosa terbunuh. Dan tentu saja Robert dan juga Albert Einstein menyesali temuan mereka ini seumur hidup. Oppenheimer pun selalu berpesan bahwa perang itu bukan cara terbaik menyelesaikan konflik. Dia juga menyesali tindakan pemerintah Amerika Serikat yang enggan ngasih peringatan terlebih dahulu akan mengerikannya bom nuklir kepada Jepang ataupun dunia. Dinamit. Apakah kalian tahu? Sebenarnya fungsi dinamit pada saat itu hanyalah untuk memecahkan batu besar dalam pertambangan secara efisien oleh penemunya, yaitu Alfred Nobel. Ternyata nih ya, temuannya ini malah disalahgunakan oleh banyak orang untuk membunuh dan meledakkan. Sejak penggunaan dinamit jadi masif untuk membunuh dan menghancurkan, Nobel pun sangat menyesali temuannya itu. Dan menjelang akhir hayatnya pun, dia berkomitmen untuk menyumbangkan royaltinya menjadi bentuk sumbangan yang menjadi hadiah untuk orang yang ingin membawa pengaruh positif terhadap dunia, baik itu dalam bidang ilmu pengetahuan maupun perdamaian. Nah, dari komitmennya inilah yang jadi inspirasi penghargaan Nobel. Kalian pasti tidak asing kan dengan penghargaan Nobel? Flappy Bird. Siapa yang tidak kenal dengan game ini? Ayo, siapa yang pas disuruh ibunya beli terasi, malah bilang, nanti bu. Gara-gara game ini nggak ada menu pause-nya kan? Jadi gini guys, ternyata penemu game ini menyesal dengan game ciptaannya loh. Wow. Kok bisa ya? Dia jadi diteror banyak orang lantaran game ini banyak sekali menyita waktu orang yang memainkannya. Karena game ini terlalu adiktif. Jadi penemu game asal Vietnam ini, si Dong Nguyen, sebenarnya tidak bermaksud membuat game Flappy Bird menjadi seadiktif itu. Nah, pada saat tujuannya sudah mulai melenceng, Nguyen pun akhirnya memutuskan untuk menarik Flappy Bird. Jadi guys, by the way, kalian sebenarnya masih bisa lah memainkannya secara online. Coba aja cari Flappy Bird di Google ya. Tulis aja Flappy Bird Online. Dan ini sebenarnya nggak disponsorin ya. Lagi kasihkan aja sih ini. Ini admin lagi main loh. Udah 4 jam sih. Iklan pop-up.
Sering kan kalian saat sedang asik-asiknya streaming online atau baca artikel di internet, tiba-tiba muncul iklan yang menutupi secara otomatis. Kesel nggak? Apalagi kalau sampai ke klik, waduh, pasti jadi terganggu banget kan ya? Ternyata penemu iklan pop-up ini juga menyadari kesalahannya. Atas hal inilah dia meminta maaf kepada para pengguna internet atas penemuannya yang meresahkan ini. Astaga, ternyata dari tadi lupa intro ya. Oke, demikianlah video kali ini. Bagi kalian semua, ayo support dong channel ini untuk terus berkembang. Caranya gimana? Coba dengerin kata Mbak setelah ini. Klik subscribe dan nyalakan bel notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya.